Di Bangkok, pagi ini di Villa Mojito, Mojito merasa kepalanya pusing. Dengan kepala berat dan mata yang masih terpejam, Mojito merasa ada yang aneh. Ketika dia merasakan tekstur bantalnya terasa seperti kulit manusia. Apalagi saat berkali-kali dia memastikan dan meremasnya. Semakin lama, semakin aneh. Mojito mencoba membuka matanya. Mojito terkejut ketika melihat yang diremasnya bukanlah bantal, namun payudara laki-laki. Set. Es, anjing loh, ucap Mojito terkejut dan menendang espresso saat mengetahui bahwa mereka telanjang bersama. Jit, lo udah bangun? Jit, tenang dulu. Gue bisa jelasin. Jelasin gimana? Iya, gue jelasin. Lo tenang dulu. Mojito memukul es. Lo apain gue? Hah? Bangsa. Temen anjing lo. Jit, gue bilang tenang. Bisa-bisanya lo bilang gue tenang setelah lo ngefuck gue. Gue bukan homo kayak lo dan kopi. Mojito menatap es kesal. Es pun yang terpancing beranjak lalu melawan Mojito dan mendorong tubuhnya hingga terjatuh terlentang di ranjang. Dan kini dengan posisi menindih tubuhnya. Denger, gue emang homo. Gue juga suka sama lo. Tapi gue gak bakal ngelakuin batas kalau gak lo sendiri yang melewatinya. Apa maksud lo? Gue gak ngefuck lo, tapi lo yang ngefuck gue. Apa? Diam di sini. Gue ambil HP gue. Flashback semalam. Semalam, setelah sampai villa, Mojito tak sanggup berdiri. Sampai-sampai espresso susah membopongnya ke ranjang. Cinta segitiga. Cinta celana dalam. Cinta segitiga. Cinta celana dalam. Celana dalam soak. Cinta, oh cinta. Sialan. Lo muntahin gue sampai leher-leher gue lagi. Cinta segitiga. Cinta kancut bolong. Es, kancut lo bolong gak? Gue mau lihat. Apaan sih? Perlu diguyur nih anak. Tapi lebih baik gue mandi dulu. Minggir. Es pun masuk ke kamar mandi, membersihkan bekas muntahan Mojito. Sedangkan Mojito masih meracau di luar dan masih terdengar dari dalam kamar mandi. Cinta segitiga, bagaikan kancut bolong. Tak lama kemudian, dari kamar mandi, Es mendengar nyanyian nyeleneh Mojito tak terdengar. Suara racauan pun menghilang. Es mengira jika Mojito sudah tertidur, karena tak ada suara sedikit pun. Es yang penasaran menyudahi acara mandinya. Dengan hanya menggunakan handuk yang menutupi kemaluannya dan tanpa menggunakan CD di dalamnya, espresso pun keluar. Cekrek. Astaga Jit, gue kira lo udah tidur, malah keluar kamar bugil mainin CD lagi. Ini ngapain lagi CD lo sendiri lo gigit-gigit? Jorok amat sih, kalau ada yang lihat gimana? Jit, masuk Jit. Masuk, ucap Es menggeret tubuh bugil Mojito. Cinta segitiga, bagaikan cinta celana dalam. Kancut bolong, cintaku bagai kancut bolong. Duh, kenapa lo jadi kayak gini sih? Lo mabuk apa depresi sih? Hanya gara-gara cewek aja lo kayak gini. Cinta segitiga, bagaikan kancut bolong, ucap Mojito terus meracau saat espresso menariknya. Sini, CD lo, jorok amat sih, digigit-gigit. Dan ketika espresso berhasil mendorong tubuh Mojito dan menarik kancut Mojito dari bibirnya, wah, cinta segitim. Espresso mencium bibir Mojito yang masih menggigit CD-nya. Mojito sendiri entah apa yang dia rasakan. Mojito yang dalam keadaan setengah sadar itu tiba-tiba terdiam saat merasakan bibir Es terhalangi oleh kancutnya sendiri. Bleh, jorok. Gue jadi ikutan makan CD. Sini. Es buru-buru melepasnya
dan hendak menarik CD Mojito dari mulutnya. Dan ketika Es menarik kuat-kuat CD itu, set, kriek. Waduh, kancutnya sobek, jadi bolong. Es, balikin cangcut gue. Balikin cinta segitiga gue, ucap Mojito rebutan kancut dengan Es. Gak bisa, gara-gara kancut lo jadi stres. Es, balikin. Kalau lo gak balikin, gue ambil kancut lo. Enggak. Handuk pun terjatuh. Pantat putih dan mulus milik Es pun kini terekspos bebas di mata telanjang Mojito. Es, pantat lo seksoi juga. Lo salah lihat, lo mabok. Gue gak mabok. Gue jadi pengen pegang. Boleh gak? Lo yakin pengen pegang bokong laki-laki? Ucap Mojito mengangguk, tapi batangnya mendongak ke atas. Ya, ajaib. Pantat Es mampu membuat batang Mojito yang sedang mabok itu terbangun. Jit, punya lo. Lepas. Espresso lagi-lagi jatuh telungkup di atas tubuh Mojito. Keduanya saling bertatapan. Dan perlahan, kedua telapak tangan Mojito bergerak menyentuh pipi bokong Es. Jit. Mojito memutar dan membalik tubuh keduanya menjadi posisi terbalik. Sehingga Mojito kini berada di atas mendominasi Es. Keduanya kembali saling menatap. Tatapan Es memperlihatkan tanda tanya. Sedangkan tatapan Mojito dengan mata sayonya memperlihatkan tatapan nafsu. Apalagi ujung kepala batang keras milik Mojito terasa menusuk perutnya. Espresso semakin terkejut ketika tatapan Mojito yang tadinya terlihat penuh nafsu kini tiba-tiba mengernyit. Muncul genangan air mata di sana. Dan tes, air mata itu jatuh di pipi Es. Es semakin dibuat kebingungan. Cinta segitiga. Cinta segitiga. Bagaikan cinta celana dalam. Jit, stop kayak gini. Mojito tak menjawab. Mojito justru tiba-tiba mengelus rambut Es, menarik lehernya, dan Jit, tunggu Jit. Mojito tiba-tiba menyerang bibir Es dan melumatnya dengan ciuman kasar. Kedua tangannya kembali mencari pipi bokong Espresso. Espresso berusaha menahan Mojito, namun Mojito tak bisa mengendalikan nafsunya yang kini terbakar. Jujur, Es menginginkan saat-saat seperti ini bersama sahabat lelaki yang dicintainya itu. Siapa sih yang tidak ingin bercumbu dengan orang yang dicintai? Namun, akan lebih indah jika Mojito melakukannya ketika dalam keadaan benar-benar sadar. Dan untuk menanggulangi kejadian yang tidak diinginkan, Es sengaja mengambil HP di atas nakas, memencet tombol video, dan sengaja mengabadikannya. Jit, tahan Jit, lo mau ngapain? Gue yakin lo setengah sadar. Ingat Jit, gue laki-laki, dan lo bukan homo. Lo juga gak suka gue, ucap Es dengan nada sedikit tinggi dan membentak yang membuat Mojito terdiam sejenak dan kembali menatap Es di bawahnya. Gue emang gak suka sama lo, tapi lo suka sama gue kan? Iya, tapi dan gue yakin lo suka gue giniin kan? Iya, tapi Jit, lepasin. Gue gak mau kalau lo cuma manfaatin gue aja. Jit. Mojito tetap mengabaikan Es. Mojito terus menyerang Es dengan penuh gelora.
Entah mengapa remasan kedua tangan Mojito di pantatnya membuat Es tak kuasa untuk melawan. Meski Es masih meragukan dan tahu betul jika Mojito dalam keadaan tidak sadar, namun rasa sayangnya pada Mojito juga rasa penasaran ingin bercinta membuatnya terpaksa memilih pasrah dan menikmati malam ini bersama sahabat tercintanya itu. Es semakin terkejut ketika Mojito mulai mengengkangkan kedua pahanya dan mencoba memasukkan batangnya di lubang perjaka espresso. "Au, pelanjit, sakit, susah amat. Di mana sih lubang lo, Es? Padahal punya gue udah tajem nih," ucap Mojito yang berkali-kali mencoba masuk tapi merasa kesusahan. "Tunggu, Jit, gue juga sakit." Cuy. Es meludahi jari tangannya, lalu mengoleskan ludahnya ke lubang keperjakaannya sendiri. Kemudian meraih dan mengarahkan batang lelaki yang dicintainya itu masuk ke lubangnya. "Es, masih susah, Es. Gue juga berusaha buka nih. Dorong pelan. Ah, sakit, Jit. Es." Jelek. Ah, Es pun seketika melingkarkan kedua tangannya ke leher Mojito. Dan Mojito mencium, merespon dan menjatuhkan bibirnya pada bibir Es. Mojito menciumnya dengan terburu-buru. Dengan dorongan dan sodokan yang menggebu-gebu, Mojito terlihat menguasai tubuh espresso. Meski Es merasa sodokan Mojito begitu kasar dan sedikit menyakitkan, namun karena rasa cintanya, Es sekuat tenaga menahan dan berusaha menikmatinya. Dan di video itu jelas terlihat jika Mojito lah yang memaksanya bersetubuh. "Apapun akan gue lakuin, asal lu seneng, Jit, karena gue sayang sama lo," ucap Es mencengkeram spray kuat-kuat sembari menghadap ke arah kameranya sendiri. Flashback off. "Apa? Gue ngefak lo? Lo gak bisa ngelak. Gak mungkin. Lo ngejebak gue. Lo setting sedemikian rupa supaya bisa tidur sama gue. Apa? Lo udah gila? Lo yang gila. Lo pikir gue gak tahu otak homo seperti lo? Homo macam lo akan melakukan segala cara supaya bisa ngedapetin Jit, buk." Es yang tak tahan membalas memukul Mojito. "Sialan, beraninya lo mukul gue. Kurang aja." HP Es berbunyi. Mojito urung memukul Es karena melihat panggilan telepon dari Smoothies. Es mendorong tubuh Mojito, lalu beranjak dan mengangkat telepon Smoothies. "Smooth, ya." "Es." "Smooth, lo kenapa?" "Kenapa dia?" tanya Mojito panik. "Wah." "Smooth, gue ke kamar lo," ucap Es memakai handuk, lalu berjalan ke kamar Smooth di sebelah kamar Mojito. Keduanya mengira jika Smoothie sudah berada di kamarnya semalam. Namun kenyataannya, cekrek. "Smooth, lo di mana? Kenapa lo nggak ada di kamar?" "Gue juga nggak tahu gue di mana. Kayak penginapan tua gitu." "Si Milk mana?" "Milk menghilang setelah semalam nidurin gue." "Sialan. Lo tenang dulu. Gue bakal cari lo. Gue bakal lacak lo di mana. Gue kesana." "Woi, Smooth kenapa?" "Nanti gue jelasin. Sekarang kita cari dia dulu," ucap Es kembali ke kamar Mojito dan diikuti Mojito yang kini keduanya berganti baju. "Kalau sampai ada apa-apa sama Smoothies, ucap Mojito mengancam. Namun Es tak bisa bilang apa-apa. Pasalnya dia juga merasa bersalah karena dia yang membiarkan Smoothies kepada Milk, cowok yang baru dikenal. "Shit, kancut gue kemana?" ucap Mojito kehilangan kancut bolongnya semalam. "Cepet, gue tunggu di parkiran." Tunggu." Es pun meninggalkan Mojito ke parkiran. Sembari menunggu Mojito, Es melacak lokasi keberadaan Smoothies.
Lokasi smoothies berada di sebuah penginapan tua yang terletak di dataran tinggi, yang tak juga jauh dari daerah situ. Setelah menemukan lokasi dan setelah Mojito siap, keduanya pun berangkat. Di penginapan tua, di tempat lain di dalam kamar sebuah penginapan tua, Smoothies memegangi sprei yang terdapat bekas darahnya sendiri. Mengingat-ingat kejadian semalam bersama Mil, dia tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya dia tak mudah percaya pada orang yang baru ia kenal. Cekrek. Smooth. Smooth. Gue udah hancur. Smooth. Tenang. Lo kasih tahu gue di mana cowok semalam? Tanya Mojito emosi saat melihat sprei di tangan Smoothies. Gue juga nggak tahu dia kemana. Pas pagi-pagi gue bangun, dia nggak ada. Ya tapi lo punya nomornya kan? Nggak ada. Dia yang nge-save nomor gue. Sialan. Terus gimana caranya lo bisa dibawa ke sini sama dia? Semalam, setelah pulang dari makan kaupat dan sebelum nganterin gue ke villa, dia berniat ngajak gue ngeliat indahnya pemandangan malam kota Bangkok dari ketinggian. Terus? Tanya Es penasaran, sedangkan Mojito mengelus pundak Smoothies yang hanya memakai selimut itu. Terus, gue ikut aja. Namun, ketika sudah sampai puncak, langit gelap. Bintang-bintang tak terlihat. Hujan datang. Kita cuma naik motor kebasahan. Hujan semakin deras. Di sini jarang ada rumah penduduk. Kita kesulitan berteduh. Hingga akhirnya kita menemukan penginapan tua ini. Tadinya Milk hanya bermaksud menumpang berteduh sebentar. Namun hujan tak kunjung reda dan semakin deras. Akhirnya dia memutuskan menyewa dan menginap untuk kita berdua. Kenapa lo gak nelpon gue? Gue bisa jemput lo. Gue udah hubungin kalian, tapi kalian berdua gak bisa dihubungi. Ucap Smoothies yang membuat Es dan Mojito saling menatap. Keduanya mengingat kejadian di video semalam. Oh, oke, kita salah. Terus malam itu flashback. Smooth, baju lo basah. Lebih baik lo ganti baju lo biar gak masuk angin. Hah? Lo gila? Gue gak bawa baju. Dan ini penginapan tua, bukan hotel yang nyediain piyama. Lo pakai kaos gue aja. Tapi kan jaket lo basah. Jaket gue emang basah, tapi kaos gue masih kering di dalam. Ucap Milk membuka jaketnya, lalu membuka kaosnya yang membuat body six pack-nya terlihat dengan mata telanjang Smoothies. Dan Smoothies pun terpaku. Set. Ucap Smoothies tersadar saat Milk melempar kaos padanya. Kenapa? Lu suka sama badan gue? Hoi, GR. Gue udah sering lihat body punya Es, punya kopi sama punya Mojito. Gak ada bedanya. Oh ya? Oh, tadi aja lu meragukan gue. Gue cowok baik-baik atau enggak. Tapi sekarang gue jadi ragu sama lo. Maksud lo apa? Gue pikir lo masih polos. Tapi pas lo tadi bilang udah biasa lihat cowok-cowok seatless, termasuk gue di teman-teman cowok lo, ngebuat gue berpikir kalau lo nggak se-innocent itu. Atau jangan-jangan lo udah... Ya, gue udah nggak perawan. Gue sering digilir sama teman-teman gue. Bahkan gue sering threesome sama mereka. Kenapa? Ucap Smoothies terpaksa berbohong. Smoothies sengaja melakukannya selain untuk menguji cinta Milk, juga supaya menjaga dirinya sendiri dari niat jahat Milk yang ingin memanfaatkan dan mempermainkan Smoothies. Karena Smoothies berpikir jika Milk gak akan mau menerimanya dan pikir-pikir jika hendak serius dengannya. Milk, kamu mau apa? Entah apa yang ada di pikiran Milk saat mendengar pengakuan Smoothies kepadanya. Yang jelas, tatapan matanya menatap Smoothies dengan tajam dan menunjukkan wajah menyeringai yang membuat Smoothies ketakutan. Apalagi ketika Milk berjalan dan mengunci pintu kamar, lalu membuka seluruh pakaiannya
dan menghampiri Smoothies dan melemparkannya ke ranjang. Milk! Ah, Milk! Lepasin gue! Lo mau apa? Tadinya gue serius sama lo dan ngarep banget lo jadi cewek gue. Tapi ternyata, sorry, lo bukan cewek yang gue mau. Tapi gak apa-apa, gak rugi gue bayar sewa penginapan. Setidaknya gue bisa nikmatin tubuh lo sebagai gantinya. Bitch. Apa? Milk? Jangan, Milk. Gue mohon, jangan lakuin ini. Gue bohong. Milk, jangan. Milk mengabaikan Smoothies yang merengek. Milk melucuti dan menelanjangi Smoothies dengan paksa. Dan setelah seluruh tubuh indah itu bisa terlihat, Milk menelan ludah. Perfect. Sorry Smooth, gue terpaksa ngelakuin ini. Milk! Milk! Tidak! Ya, Milk menyetubuhinya. Usaha Smoothies berbohong untuk melindungi dirinya ternyata malah menjerumuskan dirinya sendiri dalam petaka. Melawan pun tak bisa, mulutnya terbungkam. Kini, keperawanan Smoothies direnggut dengan paksa oleh cowok asing yang tak ia kenal. Milk terus membungkam mulut Smoothies, hingga ketika Milk merasa tak ada perlawanan dari Smoothies, Milk terkejut saat melihat tangannya basah akibat tangisan Smoothies. Milk sempat heran, mengapa dia menangis? Bukankah dia sudah terbiasa tidur dengan para lelaki? Dan Milk merasa jika Smoothies juga menyukainya. Smoothies mengadu kesakitan, menggigit bibir bawahnya. Ingin sekali ia menjelaskan jika ia masih virgin, tapi terlambat. Milk yang melihat ekspresi Smoothies mendesak kesakitan justru membuat Milk semakin bernafsu. Milk mencium bibir Smoothies dengan penuh gairah. Hingga tiba-tiba Smoothies merasakan Milk memvakum bibirnya kuat-kuat sembari mempressure bagian kewanitaannya dengan kencang dan Milk ambruk dan memeluk tubuh Smoothies dengan batang yang masih menancap, merasakan sisa-sisa kenikmatan hangatnya lubang Smoothies. Lo luar biasa. Muah, ucap Milk mencium pipi Smoothies yang masih basah akibat tetesan air matanya. Dan ketika Milk hendak mencabut miliknya, shit, darah apa ini? Milk panik ketika batangnya berlumuran darah. Smoothies tak bisa berkata apa-apa, menjelaskannya pun percuma, nasi sudah menjadi bubur. Smooth, kenapa lo gak bilang? Kenapa lo mesti bohong? Gue pikir lo... Milk pun panik, apalagi melihat Smoothies hanya sesegukan dan tak berkata apa-apa. Milk merasa bersalah dan menyesal. Lalu dia mengambil tisu dan membersihkan miliknya dan milik Smoothies. Smooth, maafin gue ya. Gue minta maaf. Gue tanggung jawab. Gue janji, lo jangan khawatir. Lo camkan omongan gue. Gue gak bakal nyanyain lo. Gue janji. Kalau perlu, gue akan balik ke Indo dan akan nikahin lo. Semeyakinkan apapun Milk meyakinkan Smoothies, namun Smooth masih tetap diam. Rasanya Smoothies mati rasa. Gue mau ke kamar mandi. Gue antar. Gak perlu. Sudah ku bilang. Milk mengerti jika Smoothies masih merasakan sakit karena ulahnya. Milk membopong tubuh telanjang Smoothies dan membawanya ke kamar mandi. Gue bisa sendiri. Keluar. Tapi gue bisa bantu. Keluar, gue bilang. Oke. Milk pun gelisah. Kini Milk mengerti maksud Smoothies membohonginya. Penyesalan memang di belakang. Tapi tak apa. Dari sini, Milk bisa melihat jika Smoothies adalah gadis luar biasa dan membuat Milk semakin kagum dan cinta kepadanya. Milk berjanji pada dirinya jika dia akan bertanggung jawab dan tak akan melepaskan Smoothies begitu saja. Bahkan di dalam otaknya saat ini sudah ada pandangan ke depannya tentang apa yang harus ia lakukan untuk kejelasan hubungan keduanya nanti. Cekrek,
Pintu kamar mandi terbuka. Dengan jalan sedikit tertatih, Smooth terkejut saat Milk tiba-tiba beranjak dari ranjang menghampirinya. Smooth, set, memeluk Smoothies. Maafin gue ya, gue salah. Iya, gue salah. Gue cuma ngetes lo aja, karena jujur, gue gak main-main sama lo. Gue suka dari awal kita ketemu tadi. Mungkin ini terlalu mendadak. Mungkin lo juga berpikiran kita baru kenal. Tapi hati gue gak bisa dibohongi. Gue naksir lo. Gue jatuh cinta sama lo. Please, percaya sama gue. Gue salah. Gue janji, gue gak akan lepasin lo. Gue akan pindah dan balik ke Indo demi lo. Demi lo. Please, percaya sama gue. Smoothies masih tak bicara. Wajahnya berubah datar dan terlihat sedih. Tak ceria seperti saat pertama kali bertemu dengan Milk tadi. Bahkan saat Milk membopong dan merebahkan tubuh telanjang Smoothies di ranjang, Smoothies tetap diam. Milk menyelimutinya, lalu memeluk tubuhnya sembari mengelus rambutnya. Smooth, gue tahu apa yang lo rasain. Gue juga tahu apa yang lo pikirin. Tapi gue mohon, lo jangan raguin gue. Gue tahu yang lo butuhin sekarang. Gue gak akan banyak omong, karena gue tahu yang lo butuhin sekarang adalah bukti, bukan janji, bukan teori, tapi aksi. Istirahatlah, gue sayang sama lo. Muah. Ucap Milk memeluk Smoothies. Flashback off. Pas gue bangun pagi-pagi, dia udah gak ada. Gue gak tahu dia kemana. Gue takut. Kalau gue hamil gimana? Apa kata bokap sama nyokap gue? Sialan, ini semua gara-gara lo bangsat. Buk. Mojito tiba-tiba menyerang Es dan menyalahkannya. Jit, jangan. Cukup. Jangan berantem. Ini salah gue sendiri. Gak. Lo gak salah apa-apa. Lo udah bener. Bahkan lo udah berusaha menjaga diri. Tapi namanya laki-laki, dia gak akan mudah melepas mangsanya begitu aja. Dan satu-satunya yang harus disalahin adalah dia, bangsat. Kalau lo gak ninggalin Smoothies sama cowok itu semalam, dia gak bakalan kayak gini. Gara-gara lo Smooth kehilangan keperawanan. Dan gara-gara lo juga, gue kehilangan keperjakaan. Oke, gue yang salah ninggalin Smoothies sama cowok itu. Tapi gue ngelakuin itu karena lo mabok. Sakit hati karena cemburu sama Smoothies. Harusnya lo berterima kasih sama gue. Dan satu lagi, bukan lo yang kehilangan keperjakaan, tapi gue. Karena lo yang ngefuck gue. Mojito yang tak terima terus menyerang Es. Namun Es tak membalas. Karena Es sadar dan merasa bersalah. Smoothies sendiri masih bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Masalah Milk belum selesai. Kini timbul masalah di antara kedua sahabatnya itu. Cukup, stop. Gue bilang stop. Gue pengen pulang. Gue pengen balik ke Indo. Iya, besok kita balik. Besok juga kita balik. Tapi bukannya kalian masih lusa. Dan kita masih belum jemput kopi. Gue bisa urus sendiri. Gue gak butuh bantuan lo. Dan lebih baik mulai sekarang jangan berteman sama kita lagi. Pergi. Kita berdua kecewa sama lo. Kita gak mau temenan sama lo lagi. Smooth, lo gak kecewa sama gue kan? Smooth tak menjawab. Smooth, lo masih nganggep gue temen lo kan? Lo gak lihat dia benci sama lo? Jit, pergi. Smooth, gue bilang pergi. Oke, gue akan pergi. Tapi izinin gue ngomong sebentar sama Smooth. Smooth, gue minta maaf. Gue gagal ngejaga lo. Gue gagal jadi sahabat yang baik buat lo. Gue terima lo benci gue. Tapi sampai kapanpun, kalian tetap sahabat gue. Dan gue janji, begitu gue nemuin Milk, gue bakal habisin dia. Gue janji demi lo. Dan buat lo Jit, seberapapun bencinya lo sama gue, itu gak akan pernah merubah rasa sayang gue ke lo. Dan sampai kapanpun, gue gak akan pernah ngelupain kejadian semalam. Apa yang udah lo lakuin ke gue pergi. Di Krabi. Oi, Yut Pi, stop Pi. Nitnoy nakap. Dikit lagi ya,
Mas suka bercinta dengan adik Kap. Gila, Piti kuat banget sih. Dari pagi sampai siang sekarang, ini udah 3 kali. Cowok straight kalau udah belok, terus ketagihan, gak berhenti-berhenti. Gue seneng sih, tapi kayaknya lama-lama punya gue bisa lecet. Dari semalam dipakai terus sama dia. Mana punya dia gedong juga lagi. Udah gedong bentuknya kayak pisang tanduk, bengkok ke atas lagi. Rasanya dinding anus gue serasa digaruk-garuk. Kayaknya dia udah mau trot nih. Dari ritmenya udah kerasa nih. Nongkap. Oh, aloy mak. Pi, ketagihan sama lubang adik. Pi, malu Pi, jangan gitu. Ngapain malu? Don't be shy. Tapi adik nalak. Kalau malu, sebentar ya. Pi ke belakang mandi dulu. Atau kita mau mandi bersama. Oh, kalau Nong ikut ke belakang, yang ada kita gak jadi mandi. Malah ngen lagi. Alaina, mepenlai Pi. Ya sudah, Pi mandi dulu ya. Kap. Ketika Piti ke kamar mandi, HP Kopi berbunyi. Mojito menelpon. Akhirnya Besti kampret nelpon juga. Gue pikir lo ngebuang gue. Kopi, sekarang juga lo ke Bangkok temui kita. Dan besok kita balik. Apa? Kenapa gitu? Smoothies kena musibah. Hah? Musibah gimana? Sekarang dia di mana? Kalian di rumah sakit? Bukan. Smoothies diperkosa. What? Terus sekarang dia di mana? Aman. Ada sama gue. Dia lagi tidur di kamarnya. Kok bisa sih? Kenapa kalian gak becus jagain temen kita cewek atu-atunya? Ini semua gara-gara temen lo yang juga homo itu. Temen gue. Siapa lagi kalau gak Es? Dia gak cuma bikin smoothies kehilangan masa depannya, tapi dia juga ngeregut keperjakaan gue. Hah? Kalian? Ya, kita melakukannya saat gue mabok. Gue benci Es. Woi, kenapa jadi kayak gini sih? Kita sama. Hah? Sama gimana? Keperjakaan gue juga hilang semalam. Direnggut Piti, pelayan tampan yang gue taksir malam itu. Apa? Iya, dia yang nyelamatin gue saat gue pingsan kalian tinggal. Sorry Pi, ini semua rencana Es, bukan gue. Semua masalah ini karena Es. Tapi gue justru berterima kasih sama Es, karena gue sekarang jadian sama Piti. Hah? Lo masih sama dia sekarang? Iya, dan gue bingung mau pulang ke Indo atau enggak. Lo gila? Kerjaan lo gimana? Lo mau kerja di sini? Lo mau pindah hanya demi seorang cowok yang baru lo kenal? Lo nggak ngaca dari kejadian smoothies? Ntar kalau lo sampai ada masalah sama tuh cowok, apalagi kalau udah bosan sama lo bakal didepak dari sini dan dia bakal cari cowok lain. Kok lo ngomong kayak gitu sih Jit? Bukannya mensupport gue. Sekarang gue tanya sekali lagi, lo pilih kita sahabat lo atau cowok itu? Gue gak bisa milih. Kalian sahabat gue, Piti kebahagiaan gue. Kalian sama-sama gue butuhin, termasuk Es. Gue tanya sekali lagi, lo mau tetap kekeh tinggal atau balik sekarang juga? Gue oke, fine. Gue dan Smoothies balik sendiri. Tutut. Jit. Sialan, dimatiin. Nong Kap. Nong tidak mandi. Kap. Kap. Mireng cekuidai. Ada yang mau gue omongin. Alay Nong. Wani, Nong ceklap ma. Hari ini juga adik balik. Alaina, Nong mau kembali ke Indo sekarang. Kapi, Tamalai, kenapa buru-buru dek? Pi gak mau berpisah. Bukankah adik sudah janji akan tinggal beberapa hari lagi? Dan bukankah adik sudah promise mengusahakan mencari kerja di Thailand dan hidup bersama Pi di sini? Kalau teman adik bisa tinggal di sini, kenapa adik tidak? Tamalai Nong.
Iya sih, tapi adik sudah punya kerjaan tetap di Indo, Pi. Tidak mungkin adik meninggalkan pekerjaan yang sudah ada. Semua butuh persiapan, Pi. Adik belum siap apapun. Dan apalagi saat ini ada suatu hal yang mengharuskan adik segera pulang. Pi sedih, Siojai, Kotut Pi. Lalu bagaimana nasib kita ke depannya? Pi tidak ingin berpisah dengan adik. Kita masih bisa komunikasi secara online, Pi. Sampai kapan, Dik? Mei Lua, Adi nggak tahu. Bagaimana kalau Pi saja yang ke Indo? Pi juga ingin, tapi Pi juga nggak mungkin meninggalkan pekerjaan Pi. Apalagi Pi orang kampung, tidak pernah punya pengalaman ke luar negeri. Dan Pi juga nggak ada teman seperti adik di Thailand. Baiklah, jika memang tak ada solusi, maka tak ada jalan lain. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Hanya saja pertemuan yang kita alami begitu singkat. Berat sebenarnya untuk mengatakan ini, tapi daripada hubungan kita nggak jelas, lebih baik kita putus. Putus? Kap? Meow, Pi laknong. Pi nggak mau putus. Jangan putus nah. Nggak bisa, Pi. Nong gak mau memiliki hubungan yang menggantung dan tidak ada kejelasan. Maaf, ucap Kopi ke belakang untuk mandi dan Ti terlihat sedih. Ti memikirkan cara bagaimana agar bisa mempertahankan Kopi di sini. Ti tak mau berpisah dari cowok Indo kesayangannya itu. Meski beda negara, beda bahasa dan beda segalanya, namun Ti sudah sangat merasa cocok dengan cowok Indonya itu. Ti semakin bingung. Ti tak bisa berbuat apa, tapi Ti juga tak mau putus. Di sumur, di belakang sendiri, Kopi tengah mandi. Dan ketika mandi, sembari dia menggosok dan menyabuni tubuhnya, Kopi melihat sumur. Kopi teringat kembali kejadian semalam. Keperjakaannya diambil Piti di dalam sana. Kopi menggerakkan lubang bunga krisannya, membuka dan menutup. Merasakan sisa-sisa perih dan nikmat dari benda keras dan panjang yang baru saja memasukinya. Kopi juga sebenarnya tak ingin berpisah dari Piti. Tapi Kopi lebih berpikir realistis. Cinta dan kehidupan harus balance. Kopi punya pekerjaan di Indo sebagai kepala event organizer. Dan beberapa hari ke depan, event-event sudah banyak menunggunya. Kopi tidak mungkin meninggalkannya. Kedua, selain pekerjaan, Kopi adalah tipe orang yang setia kawan. Benar kata Mojito, jangan terbuai oleh cinta, apalagi kepada sesama lelaki. Meski Kopi juga seorang lelaki. Dengan perempuan saja bisa putus dan yang menikah bisa saja cerai. Apalagi dengan laki-laki. So easy. Bucin boleh, tapi bodoh jangan. Kopi berpikir keras lagi, menimbang-nimbang lagi agar menemukan keputusan yang tepat. Ya, berkaca dari pengalaman sebelumnya saat dia di bawah dan ekonomi lemah, sahabat-sahabatnya yang selalu ada. Saat Kopi diusir dari kedua orang tuanya karena mengaku gay, sahabat-sahabatnya lah yang menerima. Saat dia putus dari mantan-mantannya, sahabat-sahabatnya lah yang selalu ada di sampingnya. Jadi, Kopi memutuskan lebih memilih sahabatnya dibanding dengan cintanya sendiri. Ya, Kopi tak ingin kehilangan sahabat-sahabatnya. Kopi pasrah. Berat memang. Ketika kita baru menemukan seseorang yang spesial, namun apa daya, kita terpaksa harus meninggalkannya. Mungkin ini akan menjadi pengalaman paling indah yang Kopi pernah alami dan masuk rekor muri kisah romansa dalam hidupnya. Menjalani cinta yang begitu amat singkat. Kopi pun menyelesaikan acara mandinya, lalu bergegas ke kamar Ti membereskan pakaiannya yang tak seberapa. Kemudian begitu siap, Kopi menghampiri Piti yang sedang bersedih. Pikap, Nongkap, Painaya, don't leave me Nong, Pi sedih. Sawadikap Piti, teriak Es yang baru tiba-tiba muncul. Wadi, Nongkap, Es, kenapa lo bisa sampai sini?
Panjang ceritanya, nanti gue ceritain. Yang penting sekarang kita ke Bangkok. Bentar ya, ucap Kopi melirik Ti yang terlihat gelisah. Gue tunggu di luar. Iya. Pick up. Nong, jangan tinggalin Pi. Pi gak mau putus. Pilak Nong. Kulu. Nong juga sayang Pi. Tapi keadaan memaksakan kita harus berpisah. Kotun Kak Pi, maafin Nong ya. Tapi apa tidak bisa? Nong mengusaha. Meidai. Nong kotun Kap. Maaf ya. Oke. Mebelai. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Pi akan melupakan Nong. Kopun nah, Nong sudah mampir di hidup Pi. Pi marah. Pai. Pi ngusir Nong. Pi kotun. Pai. Ucap Piti menggeret dengan kasar lengan Kopi menuju pintu. Pi, diau Pi. Kume Pai. Mas, tunggu mas. Gue gak mau pergi. Pai he. Bruk. Ya. Aduh. Ucap Kopi terjatuh di depan pintu. Kopi, lo gak apa-apa? Gak apa-apa Es. Pick up. Tok tok tok. Mengetuk pintu. Pick up. Fang didina. Nong lak pisut. Te. Yut nah. Kume Fang. Kume ya kui gap meng. Diam. Aku gak mau denger. Aku gak mau ngomong sama kamu. Pi kotun. Pi. Pai. Bro, udahlah. Dia marah banget sama lo. Ayo. Smooth dan Mojito pasti nungguin lo. Ucap Es mengelus pundak Kopi mencoba menenangkan sahabatnya itu. Tapi Es, ini bukan perpisahan yang menyenangkan. Bro, come on. Mana ada perpisahan menyenangkan. Semua pasti menyedihkan. Ayolah, jangan kayak gini. Lo masih bisa cari cowok lain. Di Indo gak kurang-kurang cowok homo. Tapi Piti paling berkesan Es. Apalagi ini pertama kalinya gue tidur dengan seorang lelaki. Apa? Iya. Iya, gue paham. Tapi lo cowok. Gak perlu khawatir, gak akan berdampak apa-apa seperti yang dialami Smoothies. Gak akan berpengaruh apapun. Tetap berpengaruh Es. Gue bakal keinget-inget terus. Lo tahu kan, gue suka nonton drama Thailand. Lo juga tahu kan, gue udah lama pengen ke negeri Gajah Putih ini. Sampai-sampai gue maksa anak-anak liburan tahun ini buat nyusul lo ke sini. Dan begitu gue kenal dan dapet cowok Thailand, malah jadi kayak gini. Bro, lo ngomong kayak gini karena lo belum aja nemuin seseorang yang bisa buat lo move on dari Piti. Tapi kalau lo udah nemu seseorang yang bisa buat lo lupain Piti, gue yakin lo akan ngatain diri lo sendiri betapa bodoh dan bucinya lo saat ini. Ucap Es memegang kedua pundak Kopi dan meyakinkannya. Baiklah, lo bener. Gue akan berusaha realistis. Tembok antara gue dan Piti terlalu tinggi. Pamitlah. Pick up. Pikotun. Pick up. Bye nak. Bye-bye nakap. Kopi pun pamit, tapi Piti tetap tak merespon. Espresso merangkul Kopi, membukakan pintu mobil untuk Kopi, dan Kopi pun masuk mobil. Dengan rasa masih penasaran, Kopi kembali menolehkan pandangannya di rumah Ti, berharap bisa memeluk Ti sebelum ia pergi. Namun, Ti tak kunjung juga keluar. Rupanya Ti benar-benar kecewa padanya. Bro, siap? Mobil pun mulai jalan. Namun, ketika mobil perlahan keluar pekarangan rumah Piti, dari kaca spion, Es melihat Piti membuka pintu dan berlari mengejar mobil Es. Bro, Piti, ucap Es yang membuat Kopi menoleh ke belakang. Lanjut Es, gas, lo yakin? Yakin, gas. Oke. Nongkap, adik, jangan pergi. Adik. Piti berlari sekencang-kencangnya mengejar mobil yang dikendarai Es dan Kopi. Namun mobil terus melaju. Ti pun menyerah sembari menangis.
Nong, pisanja, wacetam hanong. Dek, Mas janji, Mas akan cari kamu. Villa di Bangkok. Malam ini juga, Smoothies dan Mojito tengah bersiap-siap check out dari villa. Sebelum 1 jam lagi keduanya check in ke bandara. Mojito dengan kopernya menghampiri Smoothies dan mengetuk kamarnya. Smooth, masuk. Mojito pun masuk, lalu duduk di samping Smoothies yang sedang merapikan kopernya. Are you okay? Lumayan. Siap. Siap. Let's go. Wait. Kenapa Smooth? Kopi gimana? Bukannya lo udah bookingin dia tiket pesawat? Tinggal aja. Dia lebih memilih cowok homonya daripada kita. Lalu, sendiri? Smooth, kenapa lo masih mikirin dia sih? Lupain dia. Anggap dia bukan teman kita lagi. Gara-gara dia kita kayak gini. Cit, ini bukan sepenuhnya kesalahan dia. Gue juga salah. Stop nyalain diri lo sendiri. Dan stop ngebelain dia yang jelas-jelas salah besar. Apa hanya satu orang di samping lo belum cukup buat lo tenang? Apa gue gak bisa jadi satu-satunya orang yang bisa nenangin lo? Ucap Mojito dengan nada tinggi yang membuat Smoothies tiba-tiba menangis sesegukan. Dan itu membuat Mojito panik dan sadar. Sorry, maksud gue gak bermaksud kasar. Gue cuma Cip, gue yang minta maaf. Gue bukannya bermaksud gak menghargai lo. Gue sangat bersyukur lo khawatir sama gue. Gue sangat bersyukur lo ada dan sekarang jagain gue. Terima kasih. Gue sangat berterima kasih. Tapi es dan kopi juga teman gue. Teman kita. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Lagi pula es sudah mengakui dan minta maaf. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang memaafkan. Memberi kesempatan agar sahabat bisa belajar menjadi lebih baik lagi, bukan memutus persahabatan. Tolong, apalagi es dari dulu lebih dekat dengan lo. Please. Oke, gue akui, gue emang benci dan sulit maafin dia. Tapi apa lo ngerti alasan apa yang membuat gue kecewa sama dia? Gue ngerti, gue paham, dan gue juga baru ngeh. Es suka sama lo, dan telah terjadi sesuatu di antara kalian. Gue ngerti, gue juga gak bisa nyalain lo. Kalau lo gak suka, lo bisa menolaknya baik-baik. Tapi gue mohon, jangan benci dia. Gue gak benci, gue masih kesel. Please, maafin Es. Gue gak janji, gue butuh waktu. Ucap Mojito yang membuat Smoothies tersenyum. Dan melihat Smoothies bahagia adalah harapan Mojito setiap saat. It's okay, gak apa-apa. Setidaknya melihat sahabat-sahabat gue akur bisa meringankan rasa sakit gue. Melihat kalian akur, adem ayem bisa membuat gue mesem-mesem. Karena lo tahu kenapa? Karena persahabatan kita adalah salah satu harta yang paling berharga yang gue miliki. Dan itu sudah terbukti dan tidak diragukan lagi. Thanks ya, ucap Smoothies memeluk Mojito. Dan Mojito memeluk Smoothies erat-erat. Lupain kejadian malam itu. Gue pengen lo tetap ceria seperti ini. Dan gue janji akan selalu bikin lo tersenyum. Janji? Janji. Di mobil espresso. Es, cepetan, gue takut mereka udah check out. Semoga saja belum. Ini juga ngebut. Kalau ngawur bisa bahaya. Yang ada bukannya lu pulang ke Indo, malah pulang ke rahmatullah. Coy, sembarangan. Nih, bentar lagi sampai. Cepetan. Nah, tuh Smoothies masuk taksi. Stop Es, gue nyebrang aja. Parkir penuh. Gue mending langsung cabut aja ya. Gue doain lu selamat dah. Ntar dulu, jangan salah cabut aja. Bentar, awas lo kabur. Brak. Kopi buru-buru keluar mobil saat Mojito memasukkan koper ke dalam taksi dan hendak masuk. Jit, Kopi, syukurlah, ucap Smoothies senang. Main tinggal aja lo Jit. Habisnya gue kira lo lebih milih cowok homo lo itu. Es,
sapa Smoothies hendak menghampiri Es. Namun Mojito menahannya, sehingga Smoothies hanya bisa bertahan di dalam taksi. Es sendiri yang menyadari Smoothies menyapanya hanya bisa melambaikan tangan dari seberang jalan. Es enggan menghampiri karena Mojito tak menginginkannya. Udah siap kan? Kita berangkat. Jit, lo gak pamit sama Es? Enggak. Gini amat lo Jit, ngomong sepatah dua kata kek. Gue bilang enggak ya enggak. Gue gak mau ketinggalan pesawat. Lo mau naik enggak? Iya bentar, gue pamit dulu. Cepetan, dalam hitungan 3 lo gak naik, gue tinggal. Tai lo. Ucap Kopi buru-buru menyeberang dan menghampiri Es yang masih berdiri di seberang jalan, berharap ketiga sahabatnya menghampirinya. Tapi nyatanya hanya Kopi saja yang berpamitan. Bro, gue balik ya. Gue kok sedih ya. Gue gak tahu mau ngomong apa. Dan gue juga gak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Tapi usahakan jangan sampai kita putus komunikasi. Iya, itu pasti. Lo nangisin gue apa nangisin cowok Thailand lo? Semuanya. Gue gak ngerti kenapa liburan yang harusnya happy malah berakhir seperti ini. Gue minta maaf. Gue udah bujuk Mojito, tapi dia gak mau. It's okay. Pergilah. Kabari jika sampai. Tintin, suara taksi memanggil. Bro, gue balik ya. Bye-bye lo di sini. Lo juga. Ucap Es memeluk erat Kopi sembari menatap Smoothies dan Mojito di dalam taksi. Dah ya. Bye. Ucap Kopi melepas pelukannya. Bye. Hati-hati. Kopi pun menyeberang dan masuk ke dalam taksi. Dan taksi pun perlahan jalan melewatinya. Dan dari dalam taksi terlihat Smoothies dan Kopi melambaikan tangan, kecuali Mojito yang membuang muka. Es, kita balik. We love you. Bye-bye. Teriak Smoothies dari dalam kaca mobil. Dan Es pun hanya tersenyum melambaikan tangan hingga taksi pun menghilang di telan jalan.